Pernah ngerasa bayar pajak kendaraan, tapi jalanan tetap rusak? Kemana uangnya? Ternyata pertanyaan kamu sudah terjawab. Ada aturan baru yang wajibkan pemerintah sisihkan minimal 10% pajak kamu untuk aspal jalan. Tapi, kenapa masih banyak jalan rusak di lapangan? Apa sih sistem baru yang bakal berlaku Januari tahun 2025? Yuk kita bahas. 10% pajak kendaraan wajib. Perbaiki jalan. Pernah nggak sih, waktu Anda bayar pajak kendaraan bermotor tahunan, Anda lihat angkanya terus mikir, ini uangnya lari kemana ya sebenarnya? Itu pertanyaan sejuta umat kayaknya. Betul kan? Atau mungkin yang lebih sering, Anda lagi nyetir di jalan provinsi dekat rumah. Kena lubang lagi, terus ngedumel sendiri. Ini pajak saya dipakai buat apa sih, kalau jalannya begini terus? Tepat sekali. Dan pertanyaan-pertanyaan itu wajar banget. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini wajar. Dan hari ini kita mau coba cari jawabannya bareng-bareng. Dan dari semua sumber yang Anda kumpulkan ini, kelihatan jelas ada satu perombakan besar-besaran soal cara kita mendanai jalan di Indonesia. Ini bukan sekedar penyesuaian kecil loh. Bukan ya, bukan. Ini perubahan cara berpikir yang fundamental. Nah, itu dia misi kita hari ini. Kita akan bongkar perubahan besar itu. Tujuannya supaya Anda paham kenapa model lama yang mungkin masih kita inggit-inggit itu ternyata ya udah nggak berlaku. Dan sistem baru apa yang sekarang jadi gantinya. Oke? Oke? Mari kita mulai bedah ini. Kita mulai dari pondasinya dulu ya. Mungkin dulu kita pernah dengar atau berpikir tentang konsep retribusi jalan provinsi. Iya. Semacam bayar iuran buat lewat gitu? Betul. Idenya, setiap kali kita pakai jalan provinsi, kita seolah-olah akan bayar iuran. Nah, konsep ini berdasarkan tumpukan peraturan baru yang Anda berikan, sekarang bisa dibilang sudah jadi barang antik. Barang antik maksudnya udah usang gitu. Udah usang dan gak relevan lagi. Jadi ide bayar pas lewat itu sudah gak ada lagi landasan hukumnya. Apa yang bikin konsep itu mati? Pemicu utamanya adalah satu undang-undang raksasa yang lahir tahun ke-2022. Oke, namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Wah, panjang banget. Kita singkat aja. Kita singkat saja. Undang-Undang HKPD. Nah, undang-undang inilah yang bisa dibilang menekan tombol reset untuk banyak aturan main keuangan daerah, termasuk soal pendanaan jalan. Oke, tombol reset ya. Sebelum kita loncat ke yang baru, coba kita lihat sedikit sistem lamanya, biar kita bisa bandingin. Dulu, sebelum undang-undang HKPD ini, aturannya pakai Undang-Undang Nomor 28 Tahun ke-2009. Betul, di situ. Memang pemerintah daerah boleh memungut makam-makam retribusi. Tapi apakah ada retribusi khusus buat, katakanlah, lewat jalan provinsi gitu? Nah, itu dia. Intinya, tidak ada yang standar seperti itu. Pungutan yang ada lebih ke pemanfaatan fasilitas tertentu. Contohnya, misalnya, Anda masuk terminal, Anda bayar retribusi terminal. Anda parkir di tempat yang disediakan Pemda, Anda bayar retribusi parkir. Paham? Tapi ide bahwa jalan raya itu sendiri adalah fasilitas berbayar untuk umum, itu tidak pernah jadi model utama. Sistem lama itu fleksibel, tapi yaitu bikin banyak banget pungutan kecil-kecil yang bikin ribet dan gak efisien. Saya paham. Jadi semangat Undang-Undang HKPD yang baru ini adalah penyederhanaan. Semacam Marie Kondo untuk peraturan pajak dan retribusi daerah gitu. Analogi yang bagus? Betul sekali. Filosofinya adalah merampingkan. Banyak pungutan yang dianggap memberatkan bikin ekonomi biaya tinggi dan kadang tumpang tinggi, itu dihapus. Misalnya retribusi untuk cetak KTP dan banyak lagi yang lain. Nah, dalam proses perampingan besar-besaran ini, ide untuk memungut biaya langsung dari pengguna jalan provinsi secara umum, itu ikut tersapu bersih,
hilang dari kerangka hukum. Disinilah letak perubahannya yang sangat menarik. Sebagai gantinya, diperkenalkan sebuah konsep baru yang lebih logis, yaitu earmarking atau alokasi khusus. Nah, alokasi khusus apa maksudnya ini? Ini adalah pergeseran filosofi. Pendanaan jalan tidak lagi pakai prinsip bayar saat pakai, atau user pays principle ya. Betul, user pays principle. Model baru ini bilang begini. Siapa yang paling sering pakai jalan? Siapa yang bikin jalanan jadi aus dan butuh perbaikan? Ya, para pemilik kendaraan dong. Jawabannya kan para pemilik kendaraan. Maka logisnya beban untuk memelihara jalan itu harus diambil langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Jadi logikanya, karena mobil dan motor kita yang merusak aspal, maka uang pajak dari mobil dan motor kita itulah yang harus dikunci untuk memperbaiki aspal itu lagi. Masuk akal sih. Tepat. Dan ini bukan lagi sekedar anjuran atau harapan lo, tapi sudah jadi perintah hukum yang sifatnya mengikat. Oh, wajib ya berarti? Wajib. Aturan mainnya diperjelas lagi di peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 35 tahun ke-2023. Disinilah instruksi teknisnya diberikan ke semua pemerintah provinsi. Ada satu pasal, pasal 25 ayat 1, yang jadi jantung dari sistem baru ini. Oke, pasal saktinya nih, bunyinya gimana tuh? Bunyinya begini. Hasil penerimaan PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Wow, kata kuncinya adalah paling sedikit 10%. Wow, ini jelas sekali. Jadi sekarang ada jaminan hitam di atas putih. Minimal 1/10 dari uang pajak kendaraan yang kita bayar. Wajib hukumnya dipakai buat jalan dan transportasi publik. Betul, tidak bisa diganggu-gugat. Betul. Uang itu seolah-olah sudah diberi label. Khusus jalan, tidak boleh dialihkan ke pos anggaran lain untuk katakanlah bayar gaji atau proyek lain sebelum kuota 10% ini terpenuhi. Ini bagus dong. Memberikan kepastian anggaran yang sebelumnya tidak pernah ada. Betul sekali. Oke. Aturannya di tingkat nasional sudah jelas dan tegas. Tapi kita tahu, Indonesia ini kan luas sekali. Setiap daerah punya dinamikanya sendiri. Bagaimana provinsi-provinsi merespon perintah ini? Apakah mereka patuh? Nah, dari sumber-sumber yang kita analisis, jawabannya ternyata sangat seragam. Oh iya, terjadi semacam gelombang serentak di akhir 2023 sampai awal 2024. Hampir semua provinsi di Indonesia menerbitkan peraturan daerah atau perda baru untuk menyesuaikan diri. Jadi ini bukan cuma terjadi di 1 atau 2 provinsi saja ya. Bukan. Ini seperti gerakan nasional. Mau kita lihat di Jawa Barat, mereka punya perda nomor 9 tahun ke-2023. Tengok ke Sumatera Utara, ada perda nomor 1 tahun ke-2024, sama juga nomornya, lompat ke Kalimantan Timur. Sama juga, perda nomor 1 tahun ke-2024, bahkan sampai ke Bali dan Papua, di ujung timur. Polanya sama persis. Mereka semua menerbitkan perda nomor 1 tahun ke-2024. Wah, ini menunjukkan kalau mandat dari pusat kali ini, benar-benar punya gigi ya, betul. Sangat kuat. Dan kalau kita bedah isi perda itu, apakah benar pasal 10% itu muncul di sana? Muncul. Dan sangat eksplisit. Sebagai contoh, di Perda Papua nomor 1 tahun 2024, di pasal 48, itu isinya, ya bisa dibilang, menyalin tempel aturan 10% dari PP Pusat. Oke, ini bukti konkret kalau aturan nasional itu berhasil dikodifikasi hingga ke level daerah. Dan yang lebih penting lagi, kalau Anda cari di semua perda baru itu, tidak ada satupun pasal yang menyebut soal retribusi jalan provinsi. Jadi konsep itu benar-benar sudah dikubur ya. Sudah dikubur? Tunggu dulu. Ini terdengar terlalu sempurna. Aturan jelas, dana dikunci 10%. Tapi kalau saya lihat jalanan di sekitar saya, rasanya kok tidak sinkron ya? Hahaha, di mana putusnya rantai ini? Apakah uangnya tidak sampai?
Atau ada masalah lain? Ini pertanyaan krusial yang membawa kita dari dunia hukum yang ideal ke realitas lapangan yang berantakan. Inilah yang disebut kesenjangan implementasi. Kesenjangan implementasi, aturan alokasi dana sudah ada di atas kertas, tapi kondisi aspal di jalanan belum tentu langsung mulus seperti kertasnya. Nah, apa saja tantangan-tantangan utamanya? Kenapa uang yang katanya sudah dialokasikan ini seolah tidak terasa dampaknya? Ada beberapa faktor. Yang pertama dan paling besar adalah soal transparansi dan akuntabilitas. Pasti, publik sekarang ini kan makin kritis. Mereka akan bertanya, oke, ada dana 10%, tapi dipakai buat proyek jalan yang mana? Di kilometer berapa? Berapa biayanya? Wajar nggak? Biayanya segitu. Betul. Jika pemerintah tidak transparan, publik bisa kehilangan kepercayaan. Gimana nggak curiga? Sudah bayar pajak dengan janji jalan mulus? Jalannya masih kayak off-road. Konyol kan? Masalah kedua yang sering dianggap sepele tapi berdampak besar adalah kebocoran pendapatan. Contohnya, contoh paling gampang. Parkir liar. Para juru parkir dadakan ini muncul tiba-tiba saat kita butuh tempat, lalu menghilang pas kita butuh bantuan. Haha, saya paham banget apa yang kamu maksud. Uang Rp2.000 atau Rp5.000 yang kita kasih itu sebenarnya masuk ke kantong pribadi, bukan ke kas daerah. Kecil banget ya. Coba bayangkan, ribuan mobil dan motor parkir di jalan setiap hari. Angkanya jadi super besar. Rugi miliaran rupiah setahun dari pendapatan daerah. Uang yang seharusnya buat nambal jalan, malah bocor kemana-mana. Tapi ada juga masalah dari sisi kita sebagai pemilik kendaraan kan? Betul, ini tantangan sistemik ketiga, tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak pemilik kendaraan yang masih menunggak atau sengaja nggak bayar PKB. Ini jadi seperti lingkaran setan ya. Warga enggan bayar pajak karena fasilitas, seperti jalan, kurang memadai. Fasilitasnya kurang, karena dana pajak belum optimal. Betul kan? Kalau dana utamanya sedikit, alokasi 10%-nya juga jadi kecil. Ini seperti masalah ayam dan telur ya. Apa yang harus diperbaiki dulu? Dan jangan lupa soal teknologi. Di zaman digital ini, kenapa ya pembayaran pajak masih ribet di beberapa daerah? Salah satu penyebabnya adalah lambatnya adopsi teknologi. Banyak daerah belum sepenuhnya pakai sistem pembayaran digital. Padahal, itu sangat membantu. Sistem digital bisa mengurangi kebocoran dan bikin semuanya lebih transparan. Meskipun aturan 10% itu penting, ekosistem masih banyak penyakit lama. Jadi, kita sudah punya cara supaya pajak kendaraan kembali ke jalan kan? Tapi, Undang-Undang HKPD ini ternyata punya banyak hal menarik lainnya. Ada satu lagi cara bagi kue yang diubah total. Terkait hubungan provinsi dengan kabupaten dan kota. Namanya OPSEN. Ini istilah baru buat saya. Apa sih OPSN itu? OPSN ini adalah inovasi penting dalam Undang-Undang HKPD. Secara sederhana, OPSN itu adalah penghutan tambahan yang menumpang pada pajak utama. Menumpang? Istilah kerennya piggyback tax. Bayangkan, pajak provinsi itu seperti kuda. Nah, OPSN ini adalah joki kecil yang ikut di punggungnya. Menarik? Bagaimana cara kerjanya dalam konteks pajak kendaraan kita? Begini, selama ini yang berhak memungut pajak kendaraan bermotor atau PKB itu kan pemerintah provinsi. Ya, betul. Nah, dengan sistem OPSN, sekarang pemerintah kabupaten dan kota diberi wewenang untuk menitip pungutan mereka di atas PKB itu. Tarifnya pun sudah dipatok secara nasional, sebesar 66% dari nilai pajak terutang untuk provinsi. Tunggu. Berarti pajak kita jadi lebih mahal dong? Ada tambahan 66%? Nah, ini pertanyaan penting. Secara teori, tidak. Oke. Karena untuk memberi ruang bagi OPSN ini, tarif dasar PKB yang jadi hak provinsi justru diturunkan. Jadi ini lebih soal restrukturisasi pembagian kue, bukan menambah beban baru ke masyarakat. Oke. Jadi total yang kita bayar dirancang agar tetap sama atau tidak naik signifikan. Tepat. Jadi kalau saya coba sederhanakan, ini artinya
Wali kota atau bupati saya tidak perlu lagi mengetuk pintu ke gubernur untuk minta dana perbaikan jalan kampung atau jalan kota. Betul sekali. Uangnya langsung masuk ke kas mereka dari Samsat. Begitu kan? Persis. Anda menangkap esensinya. Sistem OPSN ini menggantikan sistem bagi hasil yang lama. Dulu, provinsi kumpulkan semua uang PKB. Dimasukkan ke kas provinsi dulu, baru setelah beberapa waktu, sebagian ditransfer ke kabupaten kota. Pasti prosesnya lama. Prosesnya sering dikeluhkan, karena lambat, birokratis, dan kadang tidak jelas kapan cairnya. Saya bisa bayangkan, bupati sudah pusing jalan di wilayahnya rusak, tapi harus menunggu transferan dari provinsi yang entah kapan datangnya. Dengan OPSN, aliran dananya jadi instan. Saat Anda bayar di Samsat, sistem komputer akan langsung memisahkan sekian persen untuk provinsi. Sekian persen, yaitu OPSN, 66% itu langsung masuk rekening kas daerah kabupaten kota Anda. Wah, ini sebuah anugerah bagi Pemda tingkat. Mereka bisa merencanakan perbaikan jalan dengan lebih pasti karena aliran dananya jelas dan cepat. Ini terdengar seperti sebuah haifonusi dalam birokrasi keuangan daerah. Kapan sistem ini mulai berlaku? Dan apa tantangannya? Implementasi peneluhnya dijadwalkan serentak mulai 5 Januari tahun 2025. Oke, tahun depan. Tantangan terbesarnya, seperti yang bisa Anda duga, ada di teknis. Kesiapan sistem di kantor-kantor Samsat di seluruh pelosok Indonesia. Sistem mereka harus di-upgrade agar mampu secara akurat menghitung, memungut, dan memisahkan dan porsi OPSN dalam satu kali transaksi. Kalau sistemnya ngadat, bisa kacau semua ya? Bisa kacau semua. Baik, kita sudah mengupas banyak sekali. Mulai dari maksudnya konsep retribusi jalan, lahirnya aturan kunci 10% dari pajak kendaraan, tantangan-tantangan di lapangan yang bikin kita gemas, sampai mekanisme pembagian kue baru yang namanya OPSN, lengkap sekali. Kalau kita rangkum, apa artinya semua ini bagi kita? Pendengar yang setiap hari berhadapan dengan jalanan Indonesia? Oke, kita tarik benang merahnya ya. Pertama, lupakan istilah retribusi jalan provinsi. Kalau ada pungutan dengan nama itu di jalanan umum, kemungkinan besar itu ilegal. Oke, catat, modelnya sudah diganti total. Kedua, dan ini yang paling penting untuk Anda ingat, waktu bayar pajak kendaraan berikutnya. 10% dari uang yang Anda setorkan itu secara hukum harus kembali ke jalan dan transportasi publik. Betul, ini bukan lagi kebaikan hati pemerintah, tapi kewajiban. Anda punya hak untuk menagih transparansi penggunaannya. Dan ketiga, ada sistem baru bernama OPSN yang sebentar lagi berlaku. Tujuannya agar perbaikan jalan-jalan di level kabupaten dan kota, mungkin jalan di depan kompleks perumahan Anda, bisa lebih cepat ditangani karena dananya tidak lagi nyangkut di provinsi. Tepat. Jadi, model baru ini jelas menawarkan kepastian yang jauh lebih baik. Tapi seperti yang tadi kita diskusikan, selalu ada tapinya. Betul, fondasinya sudah bagus. Tapi keberhasilannya sangat bergantung pada eksekusi di lapangan. Tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel itu jadi kunci. Tanpa itu semua percuma ya? Tanpa itu, aturan secanggih apapun hanya akan jadi macan kertas dan kepercayaan publik akan terus tergerus. Satu lagi yang perlu diingat, semua ini bersumber dari PKB. Pajak kepemilikan kendaraan ini bagus untuk membangun dan merawat infrastruktur, tapi tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Terutama masalah klasik kota besar. Betul, terutama kemacetan parah di kota besar. Nah, itu membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang menarik. Sumber analisis kita menyebutkan kalau alokasi PKB ini adalah fondasi, tapi bukan solusi tunggal, bukan satu-satunya solusi. Untuk masalah yang lebih rumit seperti manajemen lalu lintas di kota metropolitan seperti Jakarta, butuh alat lain. Contohnya seperti wacana penerapan Electronic Road Pricing atau ERP. Jalan berbayar elektronik, betul. Dan ini memunculkan sebuah dilema kebijakan yang menarik untuk Anda renungkan sebagai penutup diskusi. Kita? Silakan.
Ini pertanyaan untuk Anda bawa pulang. Dengan adanya aturan baru bahwa 10% dari pajak kendaraan Anda kini secara spesifik sudah dialokasikan untuk jalan. Apakah Anda akan bersedia membayar lagi melalui sistem seperti RP demi mengatasi kemacetan? Di manakah seharusnya kita menarik garis? Pertanyaan yang sulit. Batas antara pendanaan infrastruktur dasar yang memang sudah jadi kewajiban negara dari pajak kita dengan biaya ekstra untuk mengelola permintaan lalu lintas yang harus kita bayar saat itu juga.